Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Perkenalkan, nama saya Wilda Putri Utami dengan NIM 202012444010 dari kelas PBSIC. Di sini saya akan menampilkan sebuah program pembelajaran bahasa yang bertemakan tentang perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral, serta implikasi dalam proses pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan serta membagikan ilmu yang berkaitan dengan perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral, serta implikasi dalam proses pembelajaran. Materi yang pertama adalah periode perkembangan manusia. Pada hakikatnya, perkembangan atau yang disebut dengan development itu sendiri adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan, yang berlanjut sepanjang rentang hidup. Maksudnya adalah perkembangan merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan sejak pada tahap pembuahan sampai akhir kehidupan. Walaupun dalam penggunaannya, istilah perkembangan dan pertumbuhan itu digunakan untuk sesuatu yang berbeda. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa perkembangan dan pertumbuhan merupakan dua entitas yang dapat dipisahkan, namun pada hakikatnya keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif, yang terjadinya peningkatan ukuran fisik dan struktur. Sementara itu, perkembangan berkaitan erat dengan perubahan yang bersifat kualitatif, sekaligus kuantitatif menurut E.B. Harlock. Perubahan kualitatif dan kuantitatif ini merupakan proses yang sifatnya progresif, teratur, dan koheren. Artinya bahwa dengan bertambahnya usia seseorang sangat mempengaruhi terhadap perubahan dalam tahap perkembangan berikutnya. Selain itu, perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Sistematis dalam hal ini memiliki pengertian bahwa setiap perubahan dan perkembangan itu bersifat saling kebergantungan antara yang satu dengan yang lain, baik itu fisik maupun psikis. Adapun periode atau tahapan tersebut diantaranya periode prakelahiran, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak tengah, dan masa remaja. Yang pertama, periode prakelahiran atau prenatal period. Periode ini terjadi sejak dimulainya pembuahan sperma terhadap sel telur sampai kelahiran. Biasanya atau normalnya periode ini berlangsung sesuai dengan rata-rata usia kehamilan pada umumnya, yakni sekitar 9 bulan. Waktu 9 bulan dikenal sebagai waktu yang sangat menakjubkan. Ini dikarenakan sebuah sel yang dikenal dengan sperma kemudian tumbuh menjadi sebuah organisme yang sangat lengkap dan sempurna, di mana dalam tahap perkembangannya kemudian dilengkapi dengan otak serta kemampuan berperilaku. Yang kedua, masa bayi atau infansi merupakan periode perkembangan yang berlangsung terus-menerus sejak lahir sampai seorang berusia sekitar 18 bulan sampai 24 bulan.
Periode ini merupakan periode ekstrim yang dialami oleh bayi itu sendiri dikarenakan pada periode itu ketergantungan bayi terhadap orang dewasa sangat besar. Selain itu, pada periode ini aktivitas psikologis baru bermunculan yang dimulai dengan kemampuan dalam berbicara, mengatur indera dan tindakan fisik lainnya. Mulai berpikir dengan simbol, serta aktivitas meniru dan belajar yang luar biasa mengagumkan yang didapatkan dari orang lain. Yang ketiga, masa kanak-kanak awal atau early period. Ini terjadi sejak masa akhir bayi sampai usia sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Selain itu, pada periode ini juga dikenal sebagai tahun-tahun sekolah. Karena biasanya pada usia ini anak sudah masuk ke sekolah untuk belajar secara formal. Disinilah anak mulai belajar mandiri dan merawat diri sendiri. Selain belajar mandiri, di sini anak juga sudah mulai melakukan pengembangan keterampilan dengan mengikuti perintah yang ada dalam lingkungan sekolah. Belajar mengenal huruf dan angka serta menghabiskan sebagian waktunya dengan bermain dengan teman sebayanya. Banyak yang mengatakan bahwa akhir dari periode ini terjadi saat anak sudah memasuki kelas 1 sekolah dasar. Yang keempat, masa kanak-kanak tengah dan akhir, dikenal dengan masa middle and late childhood. Periode ini dimulai sejak berakhirnya masa kanak-kanak awal atau usia sekitar 6-11 tahun. Beberapa menyebutnya sebagai periode sekolah dasar. Dalam periode ini, seseorang secara umum sudah menguasai keterampilan dasar seperti membaca, menulis, aritmatik, serta secara formalitas mereka sudah dihadapkan pada dunia dan budaya yang lebih besar yang ada di sekitar mereka. Karakteristik yang muncul pada periode ini ialah meningkatnya kontrol diri serta prestasi akademik menjadi tema sentral di dalamnya. Yang kelima, masa remaja atau adolescensi. Periode ini merupakan periode peralihan perkembangan dari kanak-kanak ke masa dewasa awal. Periode ini dimulai sejak anak sudah memasuki usia sekitar 10-12 tahun dan berakhir pada usia 8-22 tahun. Masa remaja ditandai dengan perubahan fisik yang cepat, bertambahnya tinggi dan berat badan yang cukup signifikan. Perubahan postur tubuh, karakter seksual sudah mulai muncul seiring dengan pertumbuhnya payudara yang semakin besar pada perempuan. Pembesaran suara pada laki-laki serta mulai tumbuhnya rambut pada beberapa area baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Materi yang kedua adalah keterkaitan pendidikan dengan perkembangan. Adapun hubungan pendidikan dengan perkembangan anak usia dini sangat berpengaruh. Ada beberapa prinsip pendidikan yang berhubungan dengan perkembangan anak usia dini. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Artinya, kegiatan belajar harus selalu ditujukan pada pemenuhan kebutuhan perkembangannya anak secara individu. Karena merupakan individu yang unik, maka masing-masing anak memiliki kebutuhan rangsangan yang berbeda. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. Bermain merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan belajar anak dengan menerapkan metode, strategi sarana, dan media belajar yang merangsang anak untuk melakukan eksplorasi, menemukan dan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya.
merangsang munculnya kreativitas dan inovatif melalui kegiatan yang membuat anak tertarik, fokus, serius, dan konsentrasi. Yang kedua adalah lingkungan yang mendukung. Artinya, lingkungan harus diciptakan menjadi lingkungan yang menarik dan menyenangkan bagi anak selama mereka bermain. Menggambarkan kecakapan hidup anak, kecakapan hidup diarahkan untuk membantu anak menjadi mandiri, disiplin, mampu bersosialisasi, dan memiliki keterampilan dasar yang berguna bagi kehidupannya kelak. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungannya sekitar. Dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu tahapan perkembangan anak. Stimulasi pendidikan berfungsi menyeluruh yang menyangkut semua aspek perkembangan. Mari kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu perkembangan yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengetahuan, pemecahan masalah, dan pengolahan informasi. Menurut Husdarta dan Nurlan, perkembangan kognitif adalah suatu proses menerus, namun hasilnya tidak merupakan sambungan atau kelanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya. Hasil-hasil itu berbeda secara kualitatif antara yang satu dengan yang lain. Anak akan melewati tahapan-tahapan perkembangan kognitif atau periode perkembangan. Setiap periode perkembangan, anak berusaha mencari keseimbangan antara struktur kognitifnya dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Ketidakseimbangan memerlukan pengakomodasian baru serta merupakan transformasi ke periode berikutnya. Ranah kognitif sudah mulai berjalan sejak manusia mendaya gunakan kapasitas motor dan sensorinya. Nah, perkembangan kognitif anak yang tadi sudah dijelaskan itu diklasifikasikan menjadi 4 bagian oleh Jean Piaget. Menurut beliau, perkembangan kognitif dibagi menjadi tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasi konkret, dan tahap operasional formal. Tahap perkembangan kognitif yang pertama adalah sensori motor. Pada masa ini, inteligensi yang dimiliki anak masih didasarkan pada perilaku terbuka. Misalnya ketika bayi merasa lapar atau haus, ia akan menangis karena dengan menangis, itulah ia mampu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dalam hal ini, menangis merupakan cara bayi belajar menimbulkan efek tertentu bagi orang-orang di sekitarnya tanpa memahami hal yang sedang diperbuatnya. Ia semata-mata hanya mencari cara agar dengan menangis, lapar dan haus yang sedang dirasakannya diketahui oleh orang lain. Pada masa ini, anak juga belum mampu mengenali objek apapun yang sebelumnya tidak pernah ia lihat, sentuh, dan dengar. Namun, anak memiliki kapasitas sensori untuk belajar mengenal sifat keadaan dan cara efektif untuk memuaskan kebutuhannya. Misalnya, ketika merasa haus atau lapar, anak langsung mencari puting susu ibunya. Meskipun dapat menemukannya, ia tidak memahami bahwa puting susu merupakan bagian organ tubuh ibunya. Yang ia tahu adalah ketika puting susu itu didekatkan, maka ia akan meminum susu darinya dan mengatasi rasa haus dan laparnya. Tahap perkembangan kognitif yang kedua menurut Piaget adalah tahap praoperasional. Pada tahap ini, perkembangan ranah kognitif anak ditandai dengan hal-hal berikut. A. Memiliki representasi mental. Anak sudah mampu mengenali benda atau perilaku, meskipun benda atau perilaku tersebut tidak ia lihat lagi.
Misalnya suatu hari anak melihat orang tuanya memberi sedekah kepada peminta-minta. Pada hari yang lain ketika ia melihat seorang peminta-minta, maka anak akan memberi sedekah sama seperti yang dilakukan orang tuanya beberapa hari yang lalu. B. Memiliki gejala belajar berdasarkan akal. Misalnya, ketika anak jatuh dari sepeda karena jalan berlubang, mula-mula ia akan menangis. Namun, setelah berjatuh beberapa kali di jalan yang sama, dengan akalnya ia akan menyadari bahwa ketika lewat di jalan itu, anak harus berhati-hati atau turun dari sepeda. C. Memperoleh kemampuan berbahasa. D. Menunjukkan gejala egosentrisme. E. Memiliki keterbatasan konservasi. Misalnya, guru menuangkan air di gelas yang berkapasitas sama, tetapi bentuknya berbeda. Anak akan mengira bahwa isi air pada gelas yang bentuknya tinggi lebih banyak daripada gelas yang bentuknya rendah. Anak tidak memperhatikan bahwa kapasitas kedua gelas tersebut sebenarnya sama. Tahap perkembangan kognitif yang ketiga menurut Piaget adalah tahap operasional konkret. Pada tahap ini, perkembangan kognitif anak ditandai dengan kemampuan-kemampuan sebagai berikut. A. Kemampuan konservasi, yaitu kemampuan mengenali aspek-aspek kumulatif materi, volume, dan jumlah. Misalnya, anak akan memahami bahwa air yang dituangkan ke dalam gelas yang kapasitas atau volumenya sama meskipun bentuk gelas tersebut berbeda. Volumenya tidak akan berubah. B. Kemampuan menggolongkan beberapa jenis benda dalam kelompok yang sama. Misalnya, melati, mawar, tulip merupakan anggota dari kelompok bunga. C. Kemampuan melipat gandakan golongan benda. Misalnya, mawar ada yang berwarna merah, merah muda, putih, dan kuning. Sehingga terdapat jenis mawar merah, mawar merah muda, mawar putih, dan mawar kuning. Dan tahap perkembangan kognitif yang terakhir adalah tahap operasional formal. Artinya pada masa ini perkembangan kognitif seseorang ditandai dengan hal-hal berikut. Yang pertama, memiliki kapasitas menggunakan hipotesis. Misalnya ketika si A mengungkapkan kemarin seorang arkeolog telah menemukan kerangka manusia berkepala 2 dan berkaki 3 serta berumur 10.000 tahun. Si B sebagai pendengar akan mengatakan bahwa itu omong kosong. Hal itu menunjukkan bahwa si B telah memiliki kapasitas menggunakan hipotesisnya. Karena beberapa pun kunonya umur kerangka manusia itu tidak mungkin ada manusia yang berkepala 2 dan berkaki 3. Lalu yang kedua adalah memiliki kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Misalnya, seseorang mampu mempelajari materi-materi yang abstrak, contohnya ilmu agama, etika, keadilan, tanggung jawab, masa depan. Materi yang keempat adalah perkembangan emosi. Apa itu perkembangan emosi? Menurut pendapat Goleman, Izard dan Ackerman, Lidocks, Hansen dan Zambo pada tahun 2007, emosi adalah perasaan secara fisiologis dan psikologis yang dimiliki anak dan digunakan untuk merespon terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Emosi dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu emosi sensoris, emosi kejiwaan atau psikis. Yang pertama adalah emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Lalu ada emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Termasuk emosi jenis ini diantaranya adalah yang pertama, perasaan intelektual, yaitu mempunyai sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran. Perasaan ini diwujudkan dalam bentuk
rasa yakin dan tidak yakin terhadap suatu hasil karya ilmiah, rasa gembira karena mendapat suatu kebenaran, rasa puas karena dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ilmiah yang harus dipecahkan. Yang kedua, perasaan sosial, yaitu perasaan yang menyangkut hubungan dengan orang lain, baik bersifat perorangan maupun kelompok. Wujud perasaan ini seperti rasa solidaritas, persaudaraan, simpati, kasih sayang, dan sebagainya. Yang ketiga, perasaan susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik, buruk, atau etika moralnya. Contoh, rasa tanggung jawab, rasa bersalah apabila melanggar norma, dan rasa tentram dalam menaati norma. Yang kita bahas selanjutnya adalah perkembangan sosial dan moral. Perkembangan sosial siswa adalah perkembangan kepribadian siswa selaku seorang anggota masyarakat ketika berhubungan dengan orang lain dalam konteks keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam hal ini, proses belajar siswa tentang sosial dan moral turut menentukan kemampuan siswa dalam bersikap dan berperilaku sosial yang sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan. Setiap tahapan perkembangan sosial anak selalu dihubungkan dengan perkembangan perilaku moralnya dalam masyarakat. Kita sampai pada materi yang terakhir nih, yakni implikasinya terhadap proses pembelajaran. Ada beberapa hal penting yang diambil terkait teori kognitif, sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Di antaranya adalah A. Individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang menjadi titik pusat dari teori belajar kognitif Piaget adalah individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Dalam berinteraksi dengan lingkungan tersebut, individu mampu beradaptasi dan mengorganisasikan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya, pengetahuan, wawasan, dan pemahamannya semakin berkembang. Atau dengan kata lain, individu dapat pintar dengan belajar sendiri dari lingkungannya. Walaupun demikian, pengetahuan yang diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan ada kalanya tidak persis sama dengan apa yang diperoleh dari lingkungan itu. Individu mampu mengembangkan pengetahuannya sendiri, mampu memodifikasi pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sehingga melahirkan pengetahuan atau temuan-temuan yang baru. Hal ini terbukti banyak ilmuwan yang menghasilkan temuan-temuan baru yang selama ini tidak dipelajari di bangku sekolah. Oleh karena itu, proses pendidikan bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi juga bagaimana merangsang struktur kognitif individu sehingga mampu melahirkan pengetahuan dan temuan-temuan yang baru. B. Individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Oleh karena itu, dalam proses belajar, seseorang akan mengikuti pola dan tahap perkembangan tertentu sesuai dengan umurnya. Penjenjangan ini bersifat hierarki, yaitu melalui tahap-tahap tertentu sesuai dengan umurnya. Seseorang tidak dapat mempelajari sesuatu yang di luar kemampuan kognitifnya.
Tingkat perkembangan peserta didik harus dijadikan dasar pertimbangan guru dalam menyusun struktur dan urutan mata pelajaran di dalam kurikulum. Baik, sampai di sini pembelajaran tentang perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral, serta implikasi dalam proses pembelajaran pada hari ini. Dan terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.